Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan hukum termodinamika. Perkenalkan, nama saya Didi Suprenlaya dengan NIM 23040370. Perkenalkan, nama saya Renatio Laurentius Tauruk dengan NIM 2304030057. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Salahi dengan NIM 2304030062. Perkenalkan, nama saya Feby Fitriani Jebua, NIM 2304030046. Nama saya Christian Bastantapi, NIM 2304030058. Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Baiklah. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang berarti thermos dan dynamic. Thermos sendiri yang berarti panas dan dynamic itu perubahan atau dinamis. Jadi, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan dalam usaha antara sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem sendiri ialah bagian dari alam semesta yang akan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan sendiri ialah bagian terkeluar dari sistem. Adapun contoh dan beberapa penerapan dari sistem termodinamika itu ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem pertama itu sistem terbuka. Sistem terbuka yang terjadi pada pertukaran energi panas dan kerja yang mengakibatkan pertukaran energi benda biasa. Sistem tertutup. Sistem tertutup ini akan terjadi pertukaran energi, tapi tidak mengalami pertukaran zat dan massa. Contohnya tadi pada saat cangkir yang di dalam terdapat kopi panas. Pada saat cangkir ini ditutup, maka energinya akan ditransfer, sedangkan zat dan massanya tidak akan ditransfer. Nah, contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir itu adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini itu tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran massa, zat maupun energi. Dapat kita lihat pada termos. Nah, termos ini tidak akan transfer ya, massa maupun energinya, dan panasnya sendiri akan tetap berada di dalam sistem tersebut. Hukum kenal termodinamika. Hukum kenal termodinamika itu membahas tentang kesetimbangan panas dari dua buah benda yang memiliki suhu berbeda. Contoh penerapannya di sini saya mengambil contoh dari panas dengan air dingin, di mana ketika air panas dan air dingin digabungkan, hal itu akan menghasilkan air yang hangat. Nah, air hangat inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan termal dari kedua benda tersebut. Hukum pertama termodinamika atau bisa disebut hukum kekekalan energi, di mana berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti contohnya pada kipas angin. Untuk menyalakan atau untuk menggerakkan sebuah kipas angin dibutuhkan energi listrik yang sama, sehingga dapat menggerakkan sebuah turbin dalam kipas angin, sehingga kita dapat merasakan angin seperti saat ini. Pernyataan Clausius mengenai hukum dua termodinamika ialah tidak mungkin membuat mesin pendingin yang dapat mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Penerapan dari pernyataan Clausius mengenai hukum dua termodinamika ini dapat kita lihat penerapannya dalam sistem kerja AC. Prinsip kerja AC ialah dengan menyerap panas dari dalam ruangan atau suhu yang rendah, kemudian membuangnya keluar ruangan atau suhu yang tinggi, sehingga suhu di dalam ruangan akan menjadi semakin kecil dan berangsur-angsur suhu di dalam ruangan menjadi lebih dingin, seperti yang dapat kita rasakan. Nah, tentu saja dalam menjalankan AC ini diperlukan energi eksternal dari luar. Dalam hal ini adalah energi listrik yang dapat menjalankan komponen-komponen di dalam AC sehingga dapat melakukan kerjanya. Sehingga suhu kalor dengan suhu yang rendah dapat dialirkan ke suhu yang tinggi atau ke lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari hukum termodinamika 2 pada kehidupan sehari-hari. Menurut pernyataan Carl
membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah keseluruhannya menjadi energi kerja atau energi mekanik. Penerapan dari pernyataan Calvin Klein tersebut dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari pada mesin kendaraan bermotor. Seperti contoh adalah pada mesin kendaraan bermotor, kalor dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan juga udara yang kemudian akan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik inilah yang akan menggerakkan kendaraan kita. Namun tidak semua kalor dapat diubah menjadi energi mekanik. Yang tidak dapat diubah menjadi energi mekanik biasanya dibuang ke lingkungannya. Hal ini merupakan kesesuaian menurut pernyataan dari Calvin Klein yang tadi. Bentuk dari energi kalor yang dibuang ini biasanya berupa gas yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan. Nah, gimana teman-teman? Pasti teman-teman sudah tahu dong apa itu termodinamika, sistem dan lingkungan, serta penerapan contoh-contoh hukum 1, 2, dan 0. Nah, semoga apa yang telah kami sampaikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 ingin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.